Shalom, salam damai sejahtera buat Bapak Ibu Saudara. Saudara, di tengah-tengah keadaan yang tidak mudah ini, hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara, saya mau mengadakan 40 hari bersama Mazmur. 40 hari dengan Mazmur dari Tuhan. Jadi untuk 40 hari setelah ini, setiap hari kita akan bacakan beberapa ayat dari semua pasal-pasal yang ada di kitab Mazmur. Saya mengajak saudara, masing-masing kita bisa memilih pasal yang mana saja secara random, dan kita berdoa Tuhan mau bicara dengan saya seperti apa. Hari ini saudara, saya mau mengajak saudara untuk melihat Mazmur pasal yang ke-147, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata seperti ini. Haleluya, sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah, dan layaklah memuji-muji itu. Tuhan membangun Yerusalem. Ia mengumpulkan orang-orang Israel yang tercerai-berai. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Ia menentukan jumlah bintang-bintang dan menyebut nama-nama semuanya. Besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan. Kebijaksanaannya tak terhingga. Tuhan menegakkan kembali orang-orang yang tertindas, tetapi merendahkan orang-orang fasik sampai ke bumi. Bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur. Bermazmurlah bagi Allah kita dengan kecapi. Dia yang menutupi awan, Dia yang menutupi langit dengan awan-awan, yang menyediakan hujan bagi bumi, yang membuat gunung-gunung menumbuhkan rumput. Saudara, secara terus terang dengan jujur ya saudara, kita sebagai manusia, saya sampai di perenungan ini saudara. Sampai di perenungan ini. Dan saya ingin mengajak saudara jujur dengan diri sendiri, dan kita merenung hidup kita di hadapan Tuhan. Mungkin selama ini saudara, secara tidak sadar kita menemukan bahwa sukacita dan rasa aman kita itu terbangun di atas hal-hal yang ada di atas dunia ini. Rasa sukacita, rasa tenang, rasa aman kita, ternyata selama hidup kita cenderung membangun semua itu di atas dasar mungkin pekerjaan kita, pemasukan kita, keberhasilan kita, apa yang kita miliki, keluarga kita, kesuksesan kita, dan hal-hal yang ada di bumi ini. Dan pada saat goncangan ini datang, wabah ini datang, sepertinya pijakan sukacita, pijakan rasa aman kita yang didasari oleh semua ini goyang, tergoncang semua. Saya mengerti ada banyak orang juga yang mungkin kehilangan pekerjaan. Ada banyak kita yang merasa kehilangan kebebasan, kehilangan banyak hal. Karena mungkin selama ini kita membangun rasa aman kita dan sukacita kita dengan kita sendiri tidak sadar di atas hal-hal yang seperti itu. Sistem dunia, benefit-benefit yang kita dapatkan, semua itu. Makanya di dalam bahasa Inggris Mazmur 147 ini dikatakan bahwa He heals the broken-hearted. The Lord builds up Jerusalem. He gathers the exiles of Israel. Kita lihat di sini
Great is our Lord and mighty in power. His understanding has no limit. The Lord sustains the humble, but oats the wicked to the ground. Jadi sesungguhnya Tuhan seharusnya menjadi our refuge, sumber pertolongan dan sustainable hidup kita harusnya ada di tangan Tuhan, harusnya ada bersama Tuhan, harusnya ada di dalam Tuhan. Saudara, secara jujur saya sendiri, saudara, memang hari-hari ini bukan hari yang mudah. Tapi di dalam kegalauan hati saya berseru dan saya bertanya kepada Tuhan. Dan pada saat saya baca Mazmur 147 ini, saudara, saya diajak Tuhan untuk mengerti bahwa Tuhan menegakkan kembali orang-orang yang tertindas, tetapi merendahkan orang-orang fasik sampai ke bumi. Dia yang menutupi langit dengan awan-awan, yang menyediakan hujan bagi bumi. Sesungguhnya kehidupan kita mesti ada di dalam Tuhan. Sustainable of our life seharusnya ada di dalam Tuhan. Karena saat kita membangun hidup kita di atas dasar nilai-nilai, di atas dasar hal-hal duniawi, di atas dasar hal-hal yang sifatnya sementara, jika goyangan dan goncangan ini datang yang Tuhan izinkan, maka hidup kita akan hancur, saudara. Maka diri kita akan mudah depresi, mudah takut. Dan karena itu hari ini saya mau mengajak saudara kembali. Waktunya buat kita kembali kepada Tuhan. Waktunya kita kembali menata ulang dasar hidup kita. Dibangun di atas dasar apa hidup kita? Dan kita percaya Bapak Ibu Saudara, jika Tuhan mengizinkan semua ini Bapak Ibu Saudara, maka Tuhan sedang mengajak kita untuk kembali menata ulang hidup kita. Rasa aman kita, rasa sukacita kita, ketenangan kita harus kita temukan di dalam Kristus. Dan bukan di dalam hal-hal material, benefit, keberhasilan, janji manusia bahkan, dan segala kemudahan yang ditawarkan oleh dunia ini. Tetapi biarlah hari ini saya mengajak saudara, mari Bapak Ibu Saudara, kita berserah kepada Tuhan. Kita gantungkan hidup kita di dalam Tuhan. Dan tidak ada kata terlambat bagi Tuhan. Dan doa kita sore hari ini saudara, mari kita terus berani dan bersandar kepada Tuhan. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Stay strong, stay humble, dan terus bergantung di dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.